warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kita, YouTube Man Satu Semarang. Oke. Kali ini kita akan melakukan podcast seputar Ramadan. Di podcast kali ini kita mendatangkan narasumber dari Guru Man Satu Semarang. Silakan Pak, perkenalkan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, Pak Guru sering dipanggil Pak Hatta, tapi nama lengkapnya cukup dengan singkat Hartanto. Anak-anak sering panggil Pak Hatta. Gitu. Kemudian lebih akrabnya Pak Har itu ya. Pak Hatta atau Pak Har juga boleh. Kemudian sudah berada di Madrasah Al-Ihsan Negeri 1 Semarang baru aja 7 tahun kurang lebih. Ya, kurang lebih seperti itu dari 2016 sampai sekarang. Seperti itu. Alhamdulillah mengampu mata pelajaran yang paling disukai oleh Al-Quran. Paling ketiga Mata pelajaran matematika. Itu ilmu yang mematikan, guys. Menurut saya kalau Pak Harta sih banyak sih. Amin. Iya Pak. Alasan Pak Harta itu memilih profesi sebagai guru itu apa tuh Pak? Kan sedangkan profesi itu masih banyak gitu loh Pak. Ya, dokter, polisi dan lain sebagainya. Ternyata profesi itu kalau kita pilih itu belum tentu nanti kita hasilnya seperti apa yang kita inginkan. Ternyata setelah Pak Harta 7 tahun jadi guru, menurut Pak Harta karena profesi setiap orang itu kan berbeda-beda, ya kan. Ternyata di guru itu menurut Pak Harta adalah profesi yang paling tempat untuk beribadahnya luas. Kenapa? Karena setiap hari ketemu dengan anak-anak yang berbeda-beda, setiap tahun pergantian tahun ketemu dengan orang yang berbeda lagi, maka tempat ibadah kita menyampaikan ilmu, saling belajar bersama itu mengalir terus bermanfaat juga, apalagi matematika juga berpengaruh besar di kehidupan. Insya Allah seperti itu. Tidak hanya di dunia, tapi matematika akan bermanfaat buat kita sampai di akhirat. Di bulan Ramadan ini kan ya Pak ya, keseharian dari Pak Harta itu apa aja sih? Kayak tadarus, tapi kan Pak Harta itu dari seorang guru kan yang sibuk juga, itu caranya mengatur kehidupan sehari-hari itu gimana sih Pak? Oh ini kayak ini ya, berarti kayak Pak Harta tuh sehari-hari ngapain kayak gitu Iya gitu. Ya biasa seperti pada umumnya kita menjalani kehidupan di sehari-hari pasti kita punya jadwal ya. Kalau Pak Harta alhamdulillah dibangunkan Allah sebelum subuh. Nah, mungkin kurang lebih jam 3, setengah 4 itu sudah bangun. Biasa kalau di bulan Ramadan pasti kita bersiap sahur ya, siap sahur. Sebelum itu ya kita untuk tahajud, sholat itu kemudian kita melaksanakan sahur, terus sholat jamaah di masjid. Habis di jamaah sholat subuh, biasanya di musola atau di masjid Pak Harta itu ada kajian kuliah subuh. Dari kuliah subuh itu selesai subuh kan sekarang jam 5 kurang seperempat ya. Di situ mungkin kuliah subuh sampai jam 5, di situ bisa dilanjut tadarus jam 5 lebih. Kegiatan di rumah persiapan untuk berangkat kerja sampai nanti berangkat kerja, pulang kerja sore itu Pak Harta kebetulan alhamdulillah anggota takmir masjid, jadi di bagian sekretaris dan pengembangan pendidikan. Jadi tiap sore ada TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran. Alhamdulillah siswa santrinya itu hampir 50 sampai 60. Banyak juga ya Pak ya? Banyak, alhamdulillah banyak. Dan juga yang jadi menarik ketika Ramadan ini pasti membludak Kak. Karena ada jaburan. Paling disukai bocah itu. Nanti OTW sholat tarawih di Pak Harta. Boleh nih. Siapkan semuanya ya. Lebih di bergerak di belakang layar karena Pak Harta juga alhamdulillah di Karang Taruna itu sebagai pembina Karang Taruna. Jadi udah pembina itu yang pembimbing gitu ya, pembimbing atau pendampingnya. Kalau penasihatnya nanti ada kepala dusun dan pamong desa. Nah di situ mengarahkan anak-anak remaja khususnya di tingkat perkuliahan atau anak SMA untuk membantu mengkoordinir
di bagian pendidikan di TPQ. Jadi TPQ-nya itu seru Pak, ada jadwalnya per minggu. Jadi setiap minggu, setiap hari itu ada jadwalnya. Selain jadwal khusus setiap hari jadwalnya ada mengaji, itu nanti ada tambahan ilmunya, berbagai kelasnya berbeda. Misalkan anaknya dia di umur SD ke bawah dan TK ke bawah itu yang mampu dan beda. Kemudian anak remaja itu juga ada sendiri. Jadi mereka sudah ada pengelompokan kelas ini. Itu pengelompokan kelas itu udah dari sebelum Ramadan apa pada saat hanya Ramadan gitu Pak? Kalau ketika Ramadan, kenapa? Karena ketika hari biasa kita TPQ berangkat seperti biasa. Jadi cuma ngaji Quran. Ya, ngaji Quran, nanti ada tambahan ilmu fikih, akidah dan yang lainnya itu dari Ustadz langsung. Tapi untuk yang anak-anak kecil itu udah ada pengampunya sendiri. Tapi kalau di Ramadan itu lebih dispesifikkan lagi. Karena ada yang bertugas, nanti ada yang ini jemput makanan jaburannya, ambil ke warga karena jaburan itu juga dijadwal. Oh, dijadwal jadinya. Ya, pesan catering gitu kan? kan? Alhamdulillah masyarakat rebutan malahan dia rebutan mau ngisi jaburan antusias gitu. Itu sorenya, kemudian maghrib biasa sama keluarga ya sampai isya, habis isya taraweh. Selesai taraweh, di sela-sela isya dan taraweh ada kultumnya. Itu kita juga yang menjadwalkan imam dan pengisinya. Kemudian habis taraweh ada tadarus. Padat juga ya Pak ya? Ya alhamdulillah. Dengan ibadah. Nah itu jadwal yang udah terjadwal ya. Pastikan ada yang mungkin tambahan dari madrasah. Misalkan dari madrasah juga ada syiar, karena madrasah kita juga syiar ke daerah-daerah dengan cara tarhim. Mungkin kalau berkesempatan itu juga senang loh bisa ke daerah-daerah untuk ikut tarhim di madrasah. Itu yang tarawih keliling itu Pak? Iya, tarhim keliling ke salah satu dusun atau desa siswa di madrasah. Oh itu hanya taraweh atau enggak sama kultum apa? Ya, ceramahnya dari bapak guru atau bapak yai dari madrasah. Jadi tarhim itu kita berkoordinasi dengan takmir masjid di dusun tersebut. Kemudian kita dikonfirmasi harinya, kita datang sekaligus mengisi materi di situ. Biasanya nanti diberi kesempatan untuk mensosialisasikan madrasah juga. Itu untuk yang kultum itu Pak, yang kajian itu sudah terjadwal atau enggak nanti di situ maju atau itu udah terkoordinir, terjadwal dari bagian kehumasan. Dari Bapak Wakil Humas sudah menjadwal nanti di dusun A misalkan seperti itu, beliau nanti yang mengkoordinir siapa yang maju mengisikan materi di masjid tersebut. Dari kesibukan Pak Harta ini sebagai seorang guru sama yang aktif di masyarakat, itu tips dan triknya agar tetap menjaga daya tahan tubuh di bulan Ramadan ini gimana Pak? Yang jelas kalau puasa ya, puasa itu kita mulai dari sahur. Sahur itu kita ibaratnya sahur itu harus makan. Maksudnya makan itu nggak harus makan besar ya, yang bisa berisi perut biar tidak kosong. Karena kita puasa dalam satu hari itu juga perlu tenaga kan. Karena tiap sahur dan buka pasti ada kurma. Gitu Pak. Insya Allah kalau habis beli lagi gitu. Tapi paling bisa kita nyetok kurma ketika sahur, kita ambil 3 butir kurma sama air putih, baru nanti makan. Itu kalau sahur. Kemudian kalau buka juga seperti itu, 3 teguk air putih, terus kita makan kurma, habis itu baru yang lainnya. Itu kalau buka. Kemudian Pak nggak langsung makan besar Kak kalau buka. Setelah belum makan. Iya, setara ya. Karena enak Kak, ketika kita perut seharian kosong, ya kan. Nanti kalau dikasih makanan langsung banyak, itu malah bisa kaget. Perutnya bisa bermasalah sakit. Itu juga ya Pak ya. Efeknya ngantuk pasti. Kalau kita nggak fokus seperti itu. Nah, jadi menjaga stamina, jadi kita ada kurma sama konsumsi madu biasanya. Insya Allah itu udah
bisa bikin fit. Ya, Dan juga juga. Kalau pola tidur, Pak, Pola tidur tetap kalau di bulan Ramadan kalau bisa kita jaga jangan melebihi jam 10 malam. Tadarus itu juga maksimal jam 10 karena kita harus bangun pagi, nanti bekerja juga sampai sore, kadang malam juga kan, ada tambahan seperti itu. Jadi istirahat berkualitas. Dan salah satu triknya kalau istirahat berkualitas itu jauhkan handphone. Itu salah satu godaan terbesar. Sebenarnya gitu, jauhkan handphone dari Jangkauan. jangkauan kalian. Kalaupun mau buat alarm ya agak jauhan lah, karena nanti nggak tidur kalian. Kalau jam 10 masih pegang handphone nggak jadi tidur. Jadi Pak, mungkin jam 12 mungkin. Kemudian dimatikan lampunya atau cukup remang-remang, itu salah satu saran kualitas hidup kita, kualitas tidur kita bisa bagus. Jadi ketika tidur kalau lampunya nyala atau bahkan dengarkan suara musik atau dan sebagainya, itu kualitas tidur kita kurang bagus. Jadi lebih bagus dalam suasana yang hening dan redup suasana sehari, biar badan kita benar-benar fresh. Kita sudah nggak perlu alarm kan, sudah terset. Kita bangun ya kalau ya jam 3:30 itu udah otomatis tuh, nggak perlu Kebiasaan juga. Iya, itu kalau sudah polanya bagus, insya Allah nanti enak terusan. Oke guys, jangan lupa ya, tidur itu jangan pakai headset. Nah, benar. Tidur pakai headset lagunya yang Korea-Korea gitu. Nanti sampai pagi ya tidur. Dan juga indera kita nggak istirahat. Walaupun kita merem tidur, kalau kita sambil dengerin musik atau dengerin yang lainnya, lampunya terang, itu indera kita itu tidak 100% istirahat. Jadi masih ada pekerjaannya. Iya, jadinya nggak maksimal. Nanti berpengaruh kepada keseharian kita seperti itu. Ketika pagi mungkin habis subuh ngantuk tidur itu juga kurang bagus kan. Bahkan tidak disarankan oleh Rasulullah kan, agar kita ibaratnya melihat dunia lebih luas. Kalau kita bangunnya pagi sebelum subuh udah bangun, kalian punya dunia lebih luas daripada orang lain yang bangunnya siang. Jam 7 ya Allah. Iya. Pemuda apaan itu Pak? Itu harus kayaknya sadar diri dulu nih. Jangan saya. ini gue nih calon imam ini harus benar-benar bisa imam sendiri nih. Tapi yakin lah kalau anak kosim kata yakin udah kuat, Yakin ya? Ya yakin. Terus di sini Pak, di bulan Ramadan ini pesan-pesan untuk anak man supaya kehidupannya seperti Bapak yang kesehariannya itu penuh dengan ibadah gitu Pak. Pesan-pesan untuk anak man biar terbuka gitu kan Pak. Mungkin ada yang masih tertutup hatinya, bisa tutup juga. Kalau suruh ngomongin aste dengan kehidupan Bapak kemungkinan nggak bisa kan ya. Iya. Pasti mungkin Itu kiat-kiatnya itu Bisa motivasi gitu. kalian mulai remaja, sekarang mulai beranjak dewasa, itu harus punya prinsip. Mindset juga kan Pak. Ya prinsip, mindset untuk bagaimana sih kita mensukseskan di bulan Ramadan ini biar kita benar-benar maksimal dapat pahalanya. Gitu. Salah satunya prinsip, kemudian lingkungan. Teman itu dan teman kalian kalau tiap hari ngajakin buber itu bahaya. Kalau tiap hari buber terus itu bahaya, nanti bukan bahaya secara apa ya, tapi kalau 1-2 kali boleh lah. Tapi kalau 29 hari puasa kok buber terus kemana-mana, nah itu Biasanya dulu gitu Pak. nah itu Sama keluarga. boros juga. iya kan, kebersamaan sama keluarga juga harus ditingkatkan. Jadi salah satunya prinsipnya harus kuat, lingkungannya harus Baik juga. ya, membawa kalian paling di masjid lah, sering-sering di masjid. Pemuda kalau sering di masjid itu dekat dengan Allah. Kalau Pak Arta bilang nih kriteria calon imam yang baik, itu yang jelas cek sholat subuhnya di masjid apa enggak gitu aja. Perempuan-perempuan ini santri-santri putri kalau nanti sudah waktunya mau ngecek calon imam yang baik, cek sholat subuhnya Ya, cek sholat subuhnya di masjid apa enggak gitu kan. Iya. Sholat subuhnya jam berapa juga.
Itu yang paling penting itu. Kalau di masjid jam 7 bukan sholat subuh, bukan sholat duha. Sholat subuh jam itu. Senangnya supaya Motivasi. motivasi dengan Mikir dulu ini. Quotes terakhir apa ya? supaya anak-anak itu termotivasi gitu Pak, biar lebih kehidupannya lebih cerah, lebih baik, masa depannya terlihat gitu Pak. Jadikan Ramadan lebih berkualitas dengan mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki kualitasnya. Itu jangan lupa ya guys ya, jangan lupa yang di rumah selalu menjaga ibadahnya juga di rumah, menjaga ibadahnya. Kalau lebih-lebih di masjid lah, di masjid kalau yang dekat sini situ ke masjid, sholat subuh di masjid, tadarus di masjid dan selalu menjaga ibadahnya. Puasanya jangan sering mokel ya, jangan info-info mokel ya. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya Pak ya. Semoga anak-anak Mani ini termotivasi, ya nggak cuma anak Mani ya, seluruh orang yang menonton podcast ini semoga termotivasi dari kehidupannya Bapak, bisa lebih memperbaiki ibadahnya, memperbaiki juga Menjaga pola kehidupannya juga. Dan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa like dan subscribe ya, like, komen juga.